Halo Sparkling! Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua sehat semua ya. Amin. Ya, amin. Ya. Dan finally, Oke, apa dong? akhirnya kita udah di ruangan ini lagi ya. Yeay. Akhirnya kita di HOG guys. Wow, excited Oke. banget nih untuk kita Setelah bisa sekian ibadah. lama, benar, setelah sekian lama kita di rumah aja. Berapa lama sih kita? Berapa lama Vi? Sekitar 4 bulan. 4 bulanan. 4 bulanan lah ya. Oh main lama Akhirnya banget. kita balik lagi ke panggung ini, ke Betul. ruangan ini, HOG Yes. lantai 3. Aroma-aromanya kok ya? Wanginya masih wangi-wangi sparkling. Wah, wangi-wangi Luar sparkling banget. biasa. Dan hari ini gue udah nggak sabar nih mau present Udah worship. gak sabar ya? Oke. Betul. Tapi sebelum itu kita mau Doa dulu. Doa Oke, dulu. jadi teman-teman kita doa ya. Tuhan, hari ini Tuhan siapkan hati kami ketika kami beribadah, biar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi kami boleh terima dan kami boleh bagikan. Hari ini buka hati kami biar kami boleh menerima semua itu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Are you ready to praise Sparkling? Woo! Let's praise Him with our gratefulness. Woo! Come on! We come because this is the day, Lord. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Come on, give thanks. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Yes, we are grateful, Lord. Woo! When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand. You are my God. Your faithfulness, my solid rock. Woo! I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. We lift our hands to you, Jesus. We're being so grateful today. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our life declare the love our God has spoken over us. Woo! Let's give thanks. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. We're being so grateful, Lord, for your love and your mercy for us, Jesus. Woo! We give praise to you, Jesus. We give praise. Woo! Yes, Tuhan.
ini kami datang Tuhan. We come to you Jesus. We come to worship you. We come into your presence Lord. We're gonna put aside all distractions. We want to see your face Lord. Yes. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. We need you, Jesus. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, we are ready for you, Lord. I am ready for you. Take me deeper, Jesus. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Sing it out. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, Lord. Send your fire. Release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room, oh God. Lord, let your spirit move. Have your way
these ways, Lord, we have come for you. We have come for you, Jesus. We have come for you and only you, Jesus. We come not to ask something, but to give the best we can give to you, Jesus. Because no one loves us like you do. Because no one changes us like you do. We worship you alone. No one like you, Jesus. No one compares to you. We bless you, Lord. We worship you. Karena Kau begitu baik untuk setiap kami. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami memuji, kami menyembah. Tiada yang setara dengan kasih-Mu. Kau yang mengubah kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Tuhan. Firman-Mu dalam Mazmur berkata, Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain Kau bungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, satu-satunya hal yang mengubah hidup kami adalah kasih-Mu Tuhan. Ketika kami terlalu sibuk sama banyak hal Tuhan, Kau tetap setia menanti kami. Menanti untuk bisa menyentuh setiap hati kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau tinggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi kami Tuhan. Hari kami mau berseru Tuhan kepada Tuhan. Hari kami mau datang kembali menikmati sentuhan dari Engkau. Sentuhan yang begitu penuh kasih. Yang begitu indah yang mengubah hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau kembali memandang wajah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bernyanyi, kami mau bersyukur karena sukacita yang begitu besar Kau beri untuk hidup setiap kami. Sukacita yang melampaui segala akal Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seperti kami gak pernah menyembah sebelumnya. Hari ini beri kami hati yang baru Tuhan. Beri kami hati yang berapi-api Tuhan. Yes Tuhan, yes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come on, sing it. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name.
naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang gak pernah berubah. Bahkan sekalipun dunia berubah, bahkan sekalipun kondisi kami berubah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang gak pernah berubah Tuhan. Dari dahulu sampai hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa setiap pikiran kami Tuhan, telinga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengar suara-Mu, biar suara-Mu boleh berbicara Tuhan buat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun kami berada sekarang, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berbicara buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, kami siap mendapati isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, amin. Oke, setelah sekian purnama ya, setelah sekian bulan kita banyak habiskan waktu mungkin secara virtual yang enggak seperti hari ini, tapi ini masih virtual juga. Tapi saya percaya gini, ada hal yang tadi waktu disampaikan di dalam penyembahan kita bahwa kita mau gak kita terus memuji, kita mengucap syukur sama Tuhan apapun yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita semua masih beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mungkin kita hari ini masih terus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan setiap kondisi yang terus berubah setiap hari gitu. Tapi kita percaya gini, bahwa apapun yang terjadi, bahwa apapun yang hari ini kita lihat, bahkan yang mungkin kita sedang bayangkan ke depan, kita perlu tahu bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita. Dan hari ini saya akan bawa sebuah share yang masih berkaitan dengan tema kita di dalam bulan ini, itu tentang bagaimana kita menjadi model, seorang model ya. Saya bawa dengan sebuah judul Am I Model gitu. Kalau saya ditanya begitu secara cepat dan tepat, saya akan bilang tidak sama sekali karena saya tidak punya kriteria apapun as a model gitu. Ya maksudnya secara look untuk jadi model dalam arti kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin model dan kamu terpikirkan tentang fashion dan segala macam, mungkin saya jauh dari itu untuk saya pribadi. Tapi apa yang kita mau sampaikan hari ini adalah di dalam minggu yang lalu di dalam firman Tuhan, Kak Novia sempat share tentang model, betul ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Tentang janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Minggu lalu kita udah belajar banyak hal tentang bagaimana kita menjadi teladan dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, bahkan iman kita, kesucian kita, dan kesetiaan kita. Benar ya? Tapi menjadi pertanyaan ketika saya renungkan beberapa hari ini adalah gini. Kita semua punya kerinduan untuk kita pengen menjadi teladan karena Tuhan katakan seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah seberapa yakinkah diri kita, seberapa kita percaya bahwa am I model gitu. Gue adalah teladan, gue adalah someone yang orang bisa lihat dalam hidup gue. Nah hari ini gue mau share tentang ada 3 hal yang membuat kita seringkali kita nggak bisa pede atau kita seringkali kita menolak bahkan untuk oke deh gue sih kayaknya nggak jadi teladan gitu. Oke lah kalau kita ngomongin di komsel atau kita ngomongin di gereja gitu, kayaknya banyak orang lain yang bisa lebih jadi model dibanding hidup gue gitu. Nah hari ini kita akan bahas secara detail apa sih sebenarnya yang membuat kita seringkali kita nggak lagi yakin dengan itu. Oke? Di poin yang pertama adalah gini, tentang gue suka banget tentang identity gitu, identitas. Dalam setiap share sama teman-teman, sama orang-orang yang seringkali kita ketemu ngobrol, gue selalu akan bawa ke dalam sebuah hal yang prinsip adalah gini. Apakah kita secara personal menyadari dulu gak sih kita ini siapa? Lepas dari apapun yang kita alami hari, kita perlu tahu betul bahwa secara personal identitas kita gitu. Karena apa? Yohanes 1:12, setiap kita yang telah percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, kita perlu mengerti betul bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah ketika kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. At the moment kita menjadi anak-anak Allah. Dan gue begitu relate hari ini ketika hari ini gue udah punya anak 2 tahun setengah umurnya. Gini, namanya anak ya. Secara gue gak perlu ajarkan dia bagaimana cara menjadi anak seorang Sudiman. Karena secara nature dia punya itu. Kalau teman-teman ke rumah gue hari ini, lo kan lihat betapa anak gue tuh
heboh banget gitu. Dia sangat intim, dia sangat semua orang disapa, semua orang. Jadi di rumah gue tuh kan gue terima job untuk bokap gue jahit ya, bokap gue ngejahit. Jadi orang suka ada orang datang ngejahit di rumah gue sama bokap gue, anak gue tiba-tiba kucuk-kucuk keluar gitu. Hai gitu, saya Naomi gitu-gitu kayak aduh, terus kalau dia pulang terima kasih ya hati-hati, kayak gitu loh. Dan itu sesuatu yang mungkin tanpa sadari kita mengajarkan itu, tapi kita nggak pernah punya set seperti itu. Dan sebagai seorang anak, dia nature-nya dia belajar terus sama orang tuanya, bener nggak? Sebagai seorang anak, gue percaya gini. Setelah Naomi hidup 2,5 tahun lamanya, gue baru menyadari gini, ternyata anak gue memang sangat meniru. Sangat suka niru gitu. Usia segitu ya, jadi dia begitu belajar apa yang dia selalu lakukan. Jadi, kalau kita menyadari kita sebagai anak Tuhan, itu gini. Kalau Yesus adalah teladan kita, berarti sebenarnya teman-teman kita punya secara otomatis kita punya kecenderungan untuk kita menjadi teladan seperti Yesus gitu. Karena kita anak Allah. Nangkap maksud gue ya teman-teman ya. Angguk kepala kalau lu ngerti di rumah ya. Hari ini gue gak bisa teman-teman responnya seperti apa. Tapi gue percaya gini. Waktu kita ngomong kayak gitu. Waktu gue anak gue tadi. Gue percaya betul bahwa ternyata inilah seorang anak gitu. Dan teman-teman tahu nggak bagaimana caranya seorang anak ini akhirnya bisa bertumbuh menjadi serupa seperti mungkin orang tuanya atau seperti dalam hal ini kasus anak gue sama gue gitu ya. Bagaimana akhirnya dia punya pola tingkah yang sama, bagaimana dia punya pola tingkah waktu mau tidurnya sama, iler-ilernya sama gitu, arah tidurnya sama gitu. Kenapa? Karena gini gue menemukan ternyata selain karena secara otomatis DNA-nya kita sama, dia punya waktu yang dihabiskan banyak bersama dengan kita. Terutama di masa-masa karantina ini, di masa-masa pandemik ini, karena gue punya waktu banyak sama anak gue, jadi gue baru berasa ternyata oh ya selama ini hidup gue tuh norak gitu. Akhirnya anak gue juga norak gitu, kayak gue suka tiba-tiba dikasih karet rambut, suruh dikepang-kepang gitu, dan itu hal-hal yang sebenarnya mungkin nature-nya anak gitu. Kenapa? Karena dia habiskan waktu bersama dengan kita. Dia melihat bagaimana gue berespon, dia melihat bagaimana gue tertawa, dia melihat bagaimana ketika gue lagi stres, dia bisa ngelihat gitu. Dan ini menjadi kunci teman-teman. Ketika kita menyadari siapa kita adalah anak-anak Allah. Nah bagaimana caranya kita meningkatkan awareness kita? Bagaimana cara kita bisa menyadari bahwa iya ya gue tuh anak Tuhan. Sama seperti yang gue sampaikan tadi. Yang pertama adalah habiskan waktu sama Tuhan yang banyak. Kalau lu pengen melihat diri lu seperti apa yang Tuhan lihat diri kita, yuk kita spend time banyak sama Tuhan. Kalau teman-teman ikutin beberapa materi kita di Komsel ya, dan juga di ibadah belakangan, kita akan menemukan bahwa kita sedang belajar ke arah situ, betul kan? Koram Deo, face to face sama Tuhan. Yuk setiap hari dalam waktu kita terus connect sama Tuhan. Setiap hari dalam segala aktivitas kita, bahkan ketika kita di sekolah, lagi belajar online gitu misalnya, tetap connect sama Tuhan. Yang kedua adalah gimana? Caranya supaya kita terus ingat bahwa kita tuh anak Allah, supaya kita punya awareness yang sama, supaya kita punya terus haus untuk kita jadi anak-anak Tuhan adalah dengan kita membaca firman Tuhan. Kan kayak manual book ya, kalau kita pengen, ketika kita beli gadget, kita beli something yang ada manual booknya, kan kita perlu belajar untuk baca tuh manual book supaya kita bisa optimalkan gadget kita. Teman-teman, kita perlu sadar betul bahwa kita tuh anak-anak Allah. Apapun yang terjadi hari ini, seperti apapun diri kamu hari ini, seperti apapun kondisi mungkin jatuh bangun kamu hari-hari ini, tapi kamu perlu percaya bahwa faktanya ketika kamu percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Yesus pribadi kamu adalah anak-anak Allah. Dan kenyataannya teman-teman, kita punya potensi untuk jadi teladan. Kenapa? Karena Yesus adalah teladan. Bener dong? Kalau teman-teman baca dalam cerita di dalam Matius yang mengatakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dikatakan kamu adalah, berarti kita sudah menjadi garam. Ketika kita sudah menjadi anak Allah, kita adalah teladan. Dan kita perlu menyadari itu. Poin yang kedua adalah, caranya gimana kita menjadi teladan? Apa caranya supaya kita meyakinkannya itu berdamai dengan diri kita dan masa lalu. Kenyataan gini, ada banyak hal yang buat kita gak bisa menjadi teladan adalah ketika kita melihat masa lalu kita. Gue siapa sih?
gue tuh kayaknya, gue aja kemarin jatuh banget dalam dosa. Kayaknya baru kemarin gue ngomongin dosa. Kayaknya baru kemarin gue masih jatuh terus gitu loh. Bagaimana gue jadi teladan. Atau yang lebih mungkin gini, kita tahu oh kita diampuni dosanya, kita tahu bahwa kita datang sama Tuhan, dosa kita dihapuskan sama Tuhan, tetapi seringkali kita nggak sadar, kita nggak menerima diri kita. Ya lu siapa sih gitu ya? Udahlah gue nggak mau jadi teladan gitu. Nah, dalam Roma 5:8 dikatakan, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, hari ini kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita dan masa lalu kita. Adalah mengampuni dan melepaskan. Kalau kita semua tahu belajar ketika kita, oh ya ampuni orangnya. Ampuni orang yang melukai hati kita gitu kan. Tapi teman-teman, pertanyaannya seringkali bahkan kita lupa untuk mengampuni siapa? Bahkan mengampuni diri kita sendiri. Tanpa kita sadari teman-teman, kita bilang gue udah ampunin kok orang-orang yang bikin gue kepahitan. Tapi tanpa kita sadari kita sendiri kecewa sama diri kita. Dan kita akhirnya gak pernah bisa moving forward. Kenapa? Karena kita selalu ada stigma yang bilang begini, aduh gue aja tuh begini. Memang gue tuh orangnya pahit, memang gue tuh orangnya jelek, memang gue tuh orangnya jatuh gitu. Yang saya mau katakan buat teman hari ini adalah mengampuni dan melepaskan. Forgive dan release. Yang telah lalu, biarlah berlalu. Wede, kayak lagu ya. Kalau kamu gak ketawa di rumah ya gak apa-apa. Saya ketawa sendiri di sini gak apa-apa. Oke teman-teman gini, yang lalu biar berlalu gitu. Walaupun itu kayaknya gampang disebutkan. Tapi kenyataannya ya kita perlu rema itu tiap hari gitu loh. Firman Tuhan berkata gini, ketika kamu jatuh, Tuhan gak pernah biarkan kita sampai tergeletak gitu. Datang sama Tuhan, minta ampun, dan mulai untuk merilis bahwa iya saya memang bersalah, saya memang manusia yang jatuh dalam dosa. Dan kenyataan teman-teman kita semua gak pernah ada yang bisa perfect, tanpa celah dalam kehidupan kita. That's why kenapa kita butuh Tuhan. Lalu dikatakan apalagi dengan masa lalu kita di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ketika kita mengalami down, kita mungkin mengalami duka cita, kita mengalami sesal, kita mengalami namanya kayaknya tuh semuanya drop gitu. Tapi jadi masalah lagi teman-teman, apakah kita mau berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu kita? Kita berkata ya saya mau berubah. Dan saya mau bertobat. Kenapa? Karena duka cita dari Tuhan membawa apa? Keselamatan ketika kita bertobat. Tapi berapa kali seringkali kita merasa gini, gue yang paling menyedihkan lah, gue yang paling sedih lah, pokoknya gue paling hancur. Pokoknya kita berusaha, kita tanpa kita sadari teman-teman, kita membuat seolah-olah semuanya ini adalah kesalahan kita gitu. Kita yang harusnya paling dikasihani, kita harus yang paling merasa sedih gitu, yang lain biarin aja. Happy, yang penting orang senang, yang penting gue nggak apa-apa deh gue sedih gitu. Padahal sebenarnya kita nggak memaafkan diri kita, dan kita nggak pernah bisa moving forward. Kita nggak akan bisa menjadi seorang teladan. Kenapa? Karena kita selalu terbentur dengan stigma tadi di kepala kita. Soalnya gue teman-teman, ayo gue mau bilang gini, kalau kita pernah jatuh dalam dosa, saya nggak tahu apa yang teman-teman pernah alamin hari ini. Mungkin beberapa kita ngalamin titik di mana itu begitu jauh, itu begitu kelam, itu begitu sangat dark gitu momen itu. Dan itu sampai sekarang mungkin kita udah maafkan orang itu, mungkin kita udah maafkan peristiwa, tapi seringkali kita belum memaafkan dari diri kita. Dan kita belum merilis itu. Dan hari ini teman-teman yuk, Tuhan mau hidup kita dipakai menjadi seorang teladan buat sekeliling kita. Kalau kita masih terus menerus berputar dalam stigma itu dalam kepala kita dan perasaan kita gak pernah bisa moving forward. Kita akan berkata, ya saya gak pernah jadi teladan. Saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang layak untuk dijadikan contoh. Saya loser gitu. Dan ketika kita menstigmakan gitu, kita akan hidup seperti itu terus menerus. Dan firman Tuhan berkata apa? Tadi, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Teman-teman, kalau kita terus berduka cita seperti itu, percaya gak percaya, kita akan ngalamin namanya kematian. Mungkin gak secara jasmani, tapi mungkin kematian secara emosi kita. Mungkin kematian secara roh kita.
Kenapa? Karena kita nggak pernah bergerak. Gue menyadari ketika di masa-masa pandemik ini, di bulan-bulan awal ya, selama ini kan kita udah mulai aktivitas ya. Di bulan awal kita belum aktivitas, justru gue ngerasain nih, kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak beraktivitas, malah kita mati gitu. Malah kayaknya otak gue nggak kepake. Malah kayaknya kok hidup gue nggak maksimal. Padahal di rumah, padahal bisa enak-enak gitu ya. Malah kita merindukan kerja, malah kita merindukan aktivitas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebenarnya kehidupan adalah sebuah pergerakan. Dan ketika kita terus looking down ke dalam diri kita bahwa iya, gue mau di sini aja. Kita nggak pernah move, kita nggak pernah bergerak, dan kita nggak pernah hidup. Dan akhirnya kita menemukan bahwa memang kita tidak layak menjadi seorang teladan. Dan itu akhirnya apa? Kita nggak pernah bisa move kepada apa yang Tuhan tentukan dari mulanya. Kita tertipu dengan paradigma kita tertipu dengan intimidasi, kita tertipu dengan realita yang kita lihat setiap hari. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengampuni diri kita? Ampuni dan lepaskan. Yang lalu sudah dibayarkan sama Tuhan, bahkan kehidupan kita sampai ke depan Tuhan sudah bayarkan. Dan yang kedua adalah gitu, tentang bagaimana kita mau untuk berubah. Bukan cuma meratapi penyesalan, tapi kita mau berubah. Poin yang penting yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita seorang teladan. Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang model. Itu kita belajar untuk berubah. Pertobatan tanpa perubahan hanya akan menjadi pengulangan. Kalau kita bilang kita bertobat, tapi kita nggak pernah berubah, kita nggak punya ada langkah yang berbeda dengan sebelumnya. Kita nggak pernah mengalami perubahan, kita nggak pernah mengalami pertobatan yang sebenarnya. Kita akan mengulangi terus, kita akan mengulangi terus. Di dalam 2 minggu yang lalu, teman-teman kalau mengikuti ibadah kita di YouTube, teman-teman kan mendengar khotbah tentang rendah hati ya, tentang berubah, yang Kak Darwin share gitu. Gue sangat rema beberapa belakangan ini tentang itu. Kenapa? Karena tanpa gue sadari teman-teman, semakin bertambah dewasa kita, ideal kita semakin terbentuk dan kita semakin sulit untuk berubah. Sampai kepada suatu hari dalam momen pemuritan gue bersama-sama dengan tim pemuritan gue, ada satu pertanyaan begini. Coba lu berpikir sekarang, ada nggak satu orang yang lu bisa dengar kalau dia kasih masukan sama lu, atau kalau dia kasih inputan dalam hidup, ada nggak yang bisa lu dengar? Dan ketika gue renungkan perkataan itu dan gue menyadari, oh iya, gue nggak punya siapa-siapa yang gue bisa kata, kayaknya lu bener gitu, gak ada. Ternyata gue menemukan dalam detik itu, gue sudah sangat jauh untuk memiliki sikap untuk berani berubah. Seringkali teman-teman kita terjebak dengan itu. Dan bagaimana caranya belajar untuk berubah? Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Seperti apa yang Kak Darwin sempat share dalam 2 minggu lalu tentang rendah hati. Kalau kita bicara kita mau menjadi teladan, mau gak sih kita punya kerendahan hati, kita mau berubah. Ketika gue menyadari gitu ya. Bahkan gini, kadang-kadang hal yang kita tahu itu buruk, tapi kita tetap pegang gitu. Karena kita tadi merasa di poin kedua, udah gue begini adanya. Dan kita gak pernah bisa berubah kalau kita punya stigma yang seperti itu. Dan gue pribadi teman-teman belajar di dalam juga ayat yang berikutnya dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebenarnya simpel teman-teman. Bagaimana kita mau belajar untuk berubah? Yang pertama adalah ketika kita membiarkan diri kita belajar untuk mengikuti pimpinannya Tuhan. Dalam Matius tadi dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku dapat ketenangan." Kenapa? Kalau teman-teman pernah dengar ceritanya atau pernah dibawakan sama kakak-kakak yang lain di dalam Komsel misalnya tentang kuk itu ya, kita semua ngerti bahwa kuk itu bicara tentang bagaimana kita menjadi sapi yang, kuk itu kan bajak sawah, sapi junior sama sapi senior, teman-teman sudah sering dengar. Bagaimana kita terus berjalan itu seperti Yesus
berubah seperti Yesus dan kita melihat looking up sama Yesus gitu. Jadi kita tahu bahwa hidup kita itu adalah tentang Tuhan dalam hidup kita. Nah ini pelajaran yang sebenarnya teman-teman basic banget, nyambung dengan apa poin pertama tadi kita baca. Mau gak sih kita mau hidup kita terus connect sama Tuhan? Waktu yang hal simpel gini, kayak teman-teman misalnya gini, teman-teman di rumah atau mungkin di kantor yang udah kerja, ketika kita ngalamin pressure, ketika kita ngalamin namanya mungkin tekanan atau deadline yang gimana, secara manusia kita sangat berat. Nah kita mau nggak respon kita mau nggak seperti apa yang Yesus pikirkan? Biasanya kalau gue pribadi, gue kan take time untuk merenung sebelum akhirnya gue memutuskan. Oh kalau Yesus di posisi gue, apa yang gue lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dan itu dibangun apa? Terus menerus. Karena tadi lewat firman Tuhan, lewat kita intim sama Tuhan. Dan yang kedua dikatakan dalam Filipi, hendaklah kamu bersama. Teman-teman gak bisa dipungkiri untuk kita bisa berubah. We need someone gitu. Kita butuh orang lain yang bisa melihat diri kita. Sejauh mana kita mau dikoreksi, sejauh mana kita mau berikan ruang untuk kita bisa dikritik sama orang lain. Dalam poin ini teman-teman akhirnya gue dapat sebuah tugas ya, intinya gini. Gue harus mereview setiap hari itu gue ngapain kira-kira. Buat gue udah umur 30 tahun ini mau 31. Kayaknya itu pekerjaan anak kecil gitu ya. Ngelisin data hari-hari ngapain aja tuh kayaknya ngapain banget. Gue udah pernah lewatin masa-masa itu. Tapi percaya gak percaya teman-teman, ketika gue mulai lakukan, gue baru menyadari ternyata ada banyak hal dalam hidup gue, khususnya dalam waktu-waktu manajemen waktu gue tuh banyak hal yang tidak baik. Baik yang gak efektif gitu. Dan ketika gue mengizinkan orang lain untuk melihat, mengintervensi, untuk merubah. Dengan poin tadi ya, menaruh pikiran dan perasaan Kristus bersama-sama. Jadi kita sama-sama dalam komunitas menaruh Yesus sebagai center kita. Nah, itu akan terjadi. Dan gue percaya gini, ketika gue mulai dikoreksi, ketika gue mulai berubah, gue mau kasih ruang untuk orang komentar hidup gue belajar untuk jadi teladan. Sesimpel itu. Dan hari ini teman-teman gue percaya gini. Gue bukan percaya, gue juga ngalamin di masa-masa awal kita ngalamin pandemik ini, gue sangat bosan dan sangat bete tentang perkomselan ya, yang harus online. Kayaknya fake semua gak sih? Kalau komsel online kayaknya kita pura-pura baik padahal sebenarnya kita nggak mau komsel gitu. Kalau gue sendiri gue ngalamin itu, jadi kayaknya fake gitu semuanya. Terus kayak akhirnya kita, kalau gue nggak tahu komsel pro seperti apa, ada beberapa komsel teens kita tutup screen. Akhirnya teman-teman kita kayak dengar orang tapi kita nggak ada di situ gitu. Dan gue ngerasa kayaknya kayak gitu. Ternyata belakangan gue baru nyadar gini. Justru di masa-masa ini kita akan menemukan siapa kita dengan Tuhan. Dan kita akan menemukan secara personal siapa orang-orang yang kita tahu bahwa orang-orang ini yang mengisi hidup kita, membawa kita kembali ke arah Kristus. Dan gue pribadi belajar untuk salibkan ego, untuk ayo gue ketemu orang, gue ikutin lagi tuh komsel online dengan pola pikir yang baru bahwa ya gue mengisi hidup orang lain, gue mau mengajarkan value, gue juga dapetin nilai dari orang lain, kita mau sama-sama ditegur, kita mau sama-sama dibangun, dan itu membuat gue akhirnya berubah dari titik yang apatis tentang perkembangan kita di hari-hari ini sampai gue percaya gini, justru ini yang Tuhan sedang ajarkan bahwa yang esensi adalah bagaimana hubungan kita sama Tuhan dan hubungan kita dengan orang lain yang sama-sama kita membangun hidupnya mereka. Dan itulah teladan. Gue breakdown dengan singkat sebelum kita berdoa. Jadi apakah kita seorang teladan? Kenyataannya adalah iya. Kenapa? Karena yang pertama Yesus memberikan kita identitas sebagai anak Allah, yang artinya kita punya potensi yang sama, kita menjadi teladan sama seperti Yesus. Yang kedua adalah ketika kita bisa merilis masalah kita, ketika kita bisa merilis pengalaman kita yang buruk, kita bisa memaafkan diri kita sendiri, kita bisa moving forward untuk menjadi teladan. Yang ketiga adalah ketika kita mau belajar untuk berubah seperti Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus intim sama Tuhan, dengan cara kita mau connect sama komunitas, dengan cara kita mau
bentuk diintervensi sama orang-orang yang Tuhan taruh di tengah-tengah hidup kita. Dan gue percaya teman-teman ini masa-masa yang tidak menyenangkan, ini masa-masa yang sangat sulit untuk mau diintervensi. Tapi percayalah ketika kita melihat Yesus di tengah-tengah kita. Filipi tadi berkata menaruh pikiran dan Kristus bersama itu mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami punya potensi yang sama untuk kami boleh menjadi teladan di tengah sekeliling kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan hari ini, aku berdoa buat setiap teman-teman yang di rumah atau yang dimanapun berada hari ini ketika merasa bahwa saya nggak mungkin bisa jadi teladan. Bahwa gue tuh bukan siapa-siapa. Bahwa I'm not good enough to be a model for others gitu. Gue mau katakan hari ini teman-teman, percayalah ketika kita mau merilis apa yang pernah terjadi dalam masa lalu kita. Mungkin hal yang menyakitkan, mungkin dosa yang jatuh bangun kita alamin. Dan kita boleh tahu hari ini bahwa Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia bakal menembus dosa kita sejak dulu, bahkan sampai dosa yang akan datang kita belum tahu akan kita lakukan. Tapi percayalah teman-teman hari ini kita boleh menerima diri kita bahwa ya saya adalah pribadi yang tidak sempurna. Saya adalah pribadi yang tidak baik. Tapi kita percaya ketika kita menyerahkan sama Tuhan. Dan kita merilis, kita melepaskan segala hal yang membuat kita nggak lagi fokus sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita untuk menjadi teladan. Dan aku berdoa Tuhan hari ini juga untuk setiap teman-teman Sparkling Tuhan. Kami percaya Tuhan supaya setiap kami boleh menaruh terus Yesus sebagai center dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ketika kami menaruh Yesus menjadi pusat kehidupan kami. Dan kami boleh berpikir, merasakan seperti Yesus. Kami percaya Tuhan kami akan membangun kehidupan orang lain. Kami akan saling membangun dalam komunitas karena kami tahu Tuhan disitulah teladan Yesus melalui hidup kami akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa banget ya. Ya. Sharing dari Kadiman hari ini. Memang kita sebagai seorang teladan, Betul. sama seperti Yesus juga telah menjadi teladan atas hidup kita. Teladan Ya. kita aja. Terus apa lagi tuh? Jadi maksudnya gini, ketika tadi sharing Kodiman, kita pun nggak cuman, kalau bisa jangan cuma dengerin ya, tapi Ya. kita juga harus bisa praktekin karena kita pun teladan. Betul. Kita Setuju. walaupun kita masih muda, kita pun bisa memberikan teladan buat orang lain. Betul, Gitu. karena pertobatan tanpa perubahan itu sama aja kayak pengulangan. Betul. Cakep. Siap. Dan untuk mencapai itu kita perlu Aha. untuk kerendahan hatian tadi ya. Betul. Berlaku, kita belajar sama Yesus, kita berubah bersama Yesus juga. Ya. Oke, thank you Kadiman. Terima Thank you, kasih Papanya Kodiman buat firmannya. Tuhan Yes. Yesus memberkati. And then hari ini kita mau kasih Apa nih? tahu buat teman-teman semua di rumah. Ya, kalau minggu depan Ya. kita akan live streaming. Wow, akhirnya live streaming ya. Akhirnya Ya. klarifikasi beberapa minggu lalu gue akhirnya terjawab ya hari ini ya. Terjawab ya. Benar, Jadi yang benar. tadinya Betul. biasa ibadahnya kita udah di tapping, kita Ya. udah ibadah duluan. Sekarang kita bisa ibadah langsung walaupun mungkin masih lewat YouTube. Ya. Betul. Dan live streaming itu akan diadakan di hari Sabtu teman-teman, tanggal Ya. 8 Agustus 2020 Jam. 6 sore. Oke, di note Oke, ya kan. dan teman-teman boleh stay tune dari jam setengah 6 Setengah 6 ya. di channel YouTube Abaloh Palem. Ya, Betul, supaya nggak ketinggalan Nggak ya ibadah. Karena ketinggalan. ini live streaming nih. Betul. Iya. Gitu. Dan jangan sampai telat ya, karena kita dari live streaming ini kita mau mulai membangun budaya kalau kita harus on time. betul. Sekali. Anak muda harus on time, anak Benar. sparkling gue Siap, percaya siap. on time lah. Amin, amin. And then Oke, jadi nanti di ibadah live streaming juga kita udah harus siapkan nih dari sekarang untuk di minggu depan karena nanti akan ada perjamuan teman-teman. betul. Ya, Jadi hari siapkan- Sabtu itu ada perjamuan ya. Betul, Ya. siapkan anggur, roti. Tapi kalau misalnya nggak ada anggur dan roti bisa pakai yang lain. Iya, nggak Misalnya biskuit, teh kayak gitu ya kan. Ya atau sirup gitu ya. Sirup. Untuk teman-teman yang mau ibadah live stream bareng Komsel atau bareng keluarga juga boleh langsung dipersiapkan perjamuan Benar. kudusnya. Betul, Benar. bareng-bareng jadi nanti teman-teman. Gitu. And then ada lagi? Ada Dan dong. teman-teman jangan lupa untuk persembahan dan perpuluhan teman-teman Oke. tetap bisa lakukan lewat Yes. cara transfer ya. Nanti nomor rekeningnya ada di yang tadi awal-awal ya, Ya, di yang tadi slide. video pre-opening ya. Benar. Iya. Dan kita juga mau ajak teman-teman semua untuk tetap follow IG kita di @pro.sparkling dan Dan @teens.sparkling. Yes. Untuk Karena di sana nggak- banyak event-event, ada games, Betul. info-info terupdate tentang sparkling. Konten-konten ya. menarik Ya. juga ada di situ Ya, semua. betul. Oke? Oke. Dan apa lagi? Udah? Kita udah selesai? Kita Udah. langsung panggil Kak William. William. Oke, mari teman-teman kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Ya, gimana ibadahnya teman-teman luar biasa ya. Mari kita mau sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan dengar aja. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa, kita mau menerima berkat dari Bapa. Bapak kami syukur buat hari ini, ibadah hari ini kami boleh menikmati Engkau lewat penyembahan, kami boleh juga menikmati Engkau lewat firman Tuhan. Dan kebiaraan Tuhan hari ini apa yang menjadi firman-Mu hari boleh kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari firman Tuhan berkata buat setiap diri kita,
dengarkan teman-teman, mari setiap kita buka tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga penyertaan dari Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita menjadi anak-anak Allah, menjadi terang dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, setiap kita menerima berkat, mari kita bersama-sama katakan, Amin. Oke guys, you semuanya stay Oke. connected. Stronger together. Happy Sunday. Happy Sunday. Bye-bye.